Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah Bapak dan Ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih melanjutkan belajar bersama-sama berkaitan dengan hadis Arba'in An-Nawawi, dan insyaallah kita melanjutkan hadis yang ke-24. Masih panjang ya, masih panjang hadisnya, tapi kalau kita praktekkan, kita renungi, insyaallah manfaatnya sangat banyak sekali. Kenapa Bapak dan Ibu sekalian? Karena di hadis ini kita bisa merenung. Poin yang pertama, bahwa Allah itu mengharamkan kezaliman atas dirinya, dan jangan sampai kita mendolimi saudara kita. Karena kezaliman apabila kita bawa sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala itu sangat berat untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi itu berkaitan dengan orang lain. Lebih baik membawa berapa dosa? 70 dosa. Sehingga dari sini setelah itu Allah menjelaskan, biasanya saling mendolimi itu kan kaitannya dengan lapar gitu. Yang nak sampun lapar itu kan mudah gitu. Mudah emosi, mudah apa gitu. Sehingga untuk mendolimi saudaranya juga lebih mudah. Makanya di sini dijelaskan, maka mintalah pada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah pada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa Allah adalah tempat segala-galanya. Kemudian juga biasanya kita mendolimi mungkin karena kita tidak mendapatkan hidayah atau petunjuk. Demikian juga kita ya, dalam hal pakaian juga bisa saling mendolimi saudara kita. Dan pada kesempatan kemarin, pekan kemarin kita sudah belajar yang bagaimana Bapak dan Ibu sekalian, ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaqsuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu adalah telanjang, dan ya, kecuali orang yang aku beri pakaian, fastaqsuni, maka mintalah pakaian kepadaku, aksukum, pasti aku akan memberinya. Makanya dari faedah yang kemarin sudah kita baca,
Bapak dan Ibu sekalian yang sudah kita pelajari bersama, pentingnya kita meminta segala hal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini perkara yang terkadang mudah kita ilmui, tetapi pada saat kita praktek, kita harus senantiasa minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bisa kita maklumi, artinya banyak orang yang terkadang terlupakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah segala-galanya, yang memiliki segala-galanya, baik yang kecil maupun yang besar. Sehingga dalam hal pakaian pun dari hadis ini dijelaskan untuk minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, malam ini insya Allah tidak kita baca, insya Allah pada pekan yang akan datang. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan masuk ke faedah yang selanjutnya. Kita belajarnya agak nyantai dulu ya, supaya kita bisa merenungi apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ke-24 ini. Kalau kita belajar, otak kita cepat menangkapnya, sedang hati kita tidak connect, itu juga akan tidak mendatangkan faedah apa yang kita pelajari. Wa qauluhu, dan perkataannya Nabi Muhammad sallallahu ya, Allah Subhanahu wa taala, dan karena ini hadis qudsi, berarti perkataannya sinten? Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari. Wahai hamba-hambaku, kamu semua itu senantiasa berbuat salah. Tukhti'una bil-laili wan-nahar, wonten wedal dalu lan wedal siang, pada saat malam hari dan siang hari. Berarti apa? Menunjukkan apa Bapak? Senantiasa berbuat salah. Nggih. Kinten-kinten kita nyadari napa mboten ngeten iki, Pak? Nggih. Kinten-kinten pripun? Sadar napa mboten ngeten iki? Dua-duanya nggih. Nggih. Sadar nggih mboten? Sadar nggih. Nggih, Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita semuanya bahwa Allah menyadarkan, memberikan tahu, wahai hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu senantiasa berbuat kesalahan di waktu malam dan waktu siang. Insyaallah nggih. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, ada kaidah yang ini, bahwa orang yang paling sabar dengan kecelaan manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya sabar. Sampai orang Nasrani mengatakan Allah itu apa? Dia melakukan kesyirikan, ya. Ada anak Tuhan dan sebagainya, dan ya, tapi Allah senantiasa memberikan rezekinya, senantiasa memberikan kehidupan baginya. Demikian juga kita terkadang dengan takdir Allah berprasangka buruk. Kenapa kok saya diberi anak seperti ini, diberi keluarga seperti ini, tapi Allah senantiasa memberikan panjang umur buat kita, memberikan keimanan buat kita, ya, memberikan kesehatan buat kita. Tapi kita terkadang jarang menyadarinya itu semuanya, ya. Sehingga yang ada di benak kita adalah napa? Kata napa mungkin nanti? Kata sorone napa bahagianipun? Kata soroni pun nggih, leres nggih. Nggih, kata sengsaranya kelihatan hidup nih kok enggak ada bahagianya sama sekali. Nggih. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu senantiasa berbuat kesalahan di waktu malam dan siang hari. Wa ana aghfirud dzunuba, dan aku yang mengampuni dosa-dosa kalian. Dan aku yang mengampuni dosa kalian. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku yang mengampuni dosa kalian semuanya. Fastaghfiruni, maka dari itu kalau kita melakukan kesalahan, maka hendaklah kita minta ampun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiruni. Ya. Berarti nak ya, wonten tiyang nyadar mbot nggih nglampahi lampah ingkang boten sae,
kok mboten nyuwun pangapunten dumateng Allah Subhanahu wa taala, ini berarti ada sifat sombongnya ya. Ada sifat sombongnya. Maka di sini hadisnya fastaghfiruni aghfir lakum. Mintalah ampun kepadaku, aghfir lakum, maka aku akan mengampuni kalian. Maka aku akan mengampuni kalian, ya. Aghfir lakum. Niki Masya Allah nggih. Nah, nyadar ya, kita sudah nyadar nak kagungan dosa kathah niku saya ini minta dumat ya kepada Allah banyak-banyak napa banyak istighfar Bapak? Banyak istighfar nggih. Makanya di dalam kitab salah satu kitab Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa beliau sampai tidak layak untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala karena menyadari banyak kesalahan-kesalahannya. Contoh nih pun, nggih. Ada suami sama istri menyadari kesalahannya banyak, nggih. Kemudian kok masih meminta kepada suaminya banyak-banyak, minta ini, minta itu, dan dia tidak juga minta maaf. Ini juga kurang pas, nggih. Makanya di salah satu kitab Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa kalau kita sudah menyadari kesalahan kita banyak, maka mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sungkan nggih, yang nak menyadari kesalahanku lu akeh. Mosok nak kesalahan akeh sih minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan nikmat-nikmat yang sudah kita lalui belum tentu sudah kita syukuri. Ya, makanya tukhti'una bil-laili wan nahar. Sesungguhnya kalian senantiasa berbuat kesalahan di waktu malam dan siang hari. Fihi fawaidu minha, di dalamnya terdapat faedah-faedah yang bisa kita ambil pelajarannya. Faedah nomor setunggal, kasratu ta'arudil ibad lid-dunub. Kasratu ta'arudil ibad lid-dunub. Hadis punika Bapak Ibu sekalian, potongan hadis dari hadis ke-24 ini menjelaskan bahwa banyaknya ketersinggungan. Apa ketersinggungan ini? Keterkaitan hamba dengan dosa-dosa. Ini hadis ini menunjukkan bahwa hamba itu senantiasa melakukan dosa-dosa. Hadis yang ke-24 ini Bapak Ibu sekalian menggambarkan dan menjelaskan kepada kita kasratu ta'arudil ibad lid-dunub. Banyaknya keterkaitan hamba dengan dosa-dosa. Artinya seorang hamba itu tidak bisa lepas dari dosa, senantiasa terikat dengan dosa atau berdekatan dengan dosa. Kasratu ta'arudil ibad lid-dunub. Kinten-kinten nama Bapak Ibu sekalian, dosa yang biasa kita lakukan yang kita kadang tidak menyadarinya. Nama Bapak? Dosa, padahal kita dijelaskan di sini tukhti'una bil-laili wan nahar. Prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus napa mulai kinten-kinten dosa-dosa yang kita kadang kita lakukan tapi kita tidak menyadari. Ngomel sama istri. Ya, salah satunya ngomel kepada istri karena tidak terima dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Istri kita sudah seperti itu, ya, kita seakan-akan memberikan hidayah nggih, tapi tidak nyampe kepada istri kita sehingga kita ngomel-ngomel kepada istri, bisa nggih. Padahal kalau ya, potong hadis kemarin adalah mintalah hidayah kepadaku, ya. Itu bisa jelaskan. Napa mulai Bapak dan sekalian? Yang terkadang kita tidak menyadarinya bahwa itu dosa. Padahal itu kita lakukan malam dan siang hari. Ngertos ya, tapi untuk mengungkapkannya mboten saged nggih. Lalu nonton HP nggih, wonten iklane ngoten nggih. Iklane napa meneh apa? HP Cina nggih, kathah iklane sing aneh-aneh nggih. Insyaallah nggih. Kasratu ta'arudil ibad lid-dunub. Kullu bani Adam khata'un wa fil khata'ina at-tawwabun. Ya, sesungguhnya anak keturunan Adam ini banyak kesalahan dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat, ya. Makanya senantiasa kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita
senantiasa ya bersinggungan dengan dosa-dosa. Poin setunggal saged dipahami nggih. Nggih, bahwa kita tidak ya lepas dengan dosa ya. Lebih banyak ya terkadang dengan melakukan dosa-dosa. Faedah nomor kali, anna min sifatillahi maghfiratad dzunub. Sesungguhnya di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha mengampuni dosa-dosa. Nanti ada sebuah hadis yang sangat bagus sekali yang bisa kita ambil pelajarannya. Ana min sifatillahi maghfiratad dzunub. Sesungguhnya di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah yang mengampuni dosa. Ini tentang salat. Sedang ya. Anna min sifatillah maghfiratad dzunub. Anna min sifatillah yaghfiru anna min sifatillah maghfiratad dzunub ya. Dan salah satu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah mengampuni dosa. Sebagaimana hadis, ya ibnu Adam, lau balagad dzunubuka ananas samai tsumma istaghfartani ya. Ghafartu laka wala ubali. Ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wahai anak Adam, seandainya dosa kamu itu membumbung tinggi setinggi langit, kita kata nama segede Bapak dan Mas kuwatan nggih, kuwatan nak yang sudah jauh nggih, kuwatan nggih, membumbung tinggi setinggi langit, kemudian kamu meminta ampun kepadaku, maka aku ampuni dosamu dan aku tidak memperdulikan sama sekali. Masyaallah nggih. Niki nak bagi orang-orang yang putus asa ini sangat penting untuk memberikan motivasi. Kan kadang tiang wonten putus asa nggih. Hari ini mau bertobat tapi gagal lagi. Tobat lagi gagal lagi. Terkadang setan membisikkan bahwa Allah itu tidak mengampuni dosa-dosamu. Udah kamu jangan tobat, nanti pasti gagal lagi besok. Gagal lagi besok. Maka wis lakoknya maksiat aja, ya. Makanya ini ada salah satu hadis yang memberi motivasi buat kita, ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita walaupun itu setinggi langit. Ya, saking maha pengampunnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Ya. Sudah, nih tadi tambahin ya. Kita pelan-pelan mohon. Annahu subhanahu, faedah nomor sekawan, nomor 3 nggih. Annahu subhanahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaghfiru jami'ad dzunubi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala badhe ngampuni dosa-dosa ingkang sampun kalampah. Annahu subhanahu yaghfiru jami'ad dzunubi liman taba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa bagi tiang ingkang lampahi tobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Insyaallah nggih. Tiang tobat niku ganjarane nggih ageng nggih. Wa yashhadu li hadzal hadisi minal Qur'ani qauluhu azza wa jalla, dan sebagai bukti yang menguatkan hadis ini adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala
di dalam surat Az-Zumar ayat 53. Yes, ayat 53. Bahwa Allah itu mengampuni dosa-dosa manusia. Ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Katakanlah wahai hambaku yang mereka melampaui batas atas diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah, maka janganlah kalian putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Innahu wal ghafurur rahim, sesungguhnya yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak dan Ibu sekalian, ini penting buat kita nih. Kalau wonten cerita ada ibu-ibu, ada perkumpulan nanti ya. Awalnya itu orangnya berjilbab besar, ya, berjilbab besar, syar'i dan kuat dengan agama Islam ini. Tapi qadarullah ya, pada terakhir kemarin cerita itu yang kita dapatkan bahwa sampai ke titik dia itu tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau melakukan syariat Islam. Sampai kemarin cerita, namanya teman itu ya, misal Pak Yudi, kenapa sih kita sholat? Kenapa kita menyembah Allah Subhanahu wa taala? Ya. Padahal awalnya adalah berpegang teguh dengan syariat Islam ini. Jilbabnya besar, orangnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salah satu faktornya terkadang orang itu putus asa dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, putus asa. Karena apa? Karena mungkin kesedihannya berlarut-larut, ya. Kesedihan hidupnya nggak bahagia terus, ya. Kok nyari uang itu susah, terkadang sampai ke titik seperti itu, ya. Sudah uang susah, keluarga mungkin tidak bahagia, ya. Mau berbuat baik hari ini bisa, besoknya gagal, ya. Sehingga seakan-akan Allah tuh di mana kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, itu, ya. Makanya sampai ada yang putus asa seperti itu. Maka kita sangat bersyukur Bapak Ibu sekalian masih diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya dengan hidayah sunnah ini dan hidayah Islam ini sudah cukup bagi kita untuk ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di Malang itu salah satu yang besar adalah anastik, ya. Paham anastik itu yang paham tidak percaya dengan Tuhan. Itu ada beberapa tempat yang seperti itu. Ya. Paham seperti itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita juga harus hati-hati dengan anak keturunan kita. Kita bahagiakan mereka dengan agama Islam ini. Ya, artinya terkadang kita berpikir bahwa dengan kita hafal Al-Quran dan sebagainya, anak kita pasti bahagia. Terkadang itu adalah ambisi orang tua kita. Sehingga pada saat mereka balik dibebani syariat, mereka sudah merasa berat terlebih dahulu. Ya, nah kita harus senantiasa berilmu dulu dalam mendidik anak-anak kita supaya kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ambisi kita pada saat anak-anak masih kecil bisa kita atur, ya, kita jejeli berbagai ilmu, ya. Akhirnya pada saat mereka dewasa mereka meledak dan tidak mau melakukan syariat Islam ini. Kita harus bijaksana, ya. Anna subhanahu yaghfiru jami'ad dzunub liman taba wa yashhadu li hadzal hadis minal Qur'an qauluhu azza wa jal qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita pernah mengalami rasa seperti itu Bapak Ibu sekalian, ya. Seakan-akan rahmat Allah itu tidak datang pada kita. Mungkin dengan ujian sakit kita, ujian anak kita, ujian ekonomi kita, ujian suami kita, ujian keluarga, ya, istri kita, ujian orang tua kita dan sebagainya. Ya, seakan-akan rahmat Allah mana tidak datang-datang.
Ya. Maka kita harus yakin dan jangan putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Faedah nomor sekawan nggih. Faedah nomor sekawan. Al-amru bistighfari, perintah untuk beristighfar. Hadis punika ya, wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni. Potongan hadisnya kan wonten nggih, fastaghfiruni, maka mintalah ampun kepadaku. Ini menunjukkan perintah untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-amru bistighfari wa annahu sababun maghfirah. Karena sesungguhnya dengan kita beristighfar, panjenengan sedaya ya, mau istighfar itu adalah sebab untuk mendapatkan ampunan saking Allah Subhanahu wa taala. Ampunan saking Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nak bahasane pun dari segi bahasa maghfirah itu adalah pencegahan dari akibat buruk dosa-dosa kita. Kalau istighfar itu kan meminta ampun ya. Kalau maghfirah itu adalah pencegahan dari akibat buruk dari dosa-dosa kita. Maka di sini dijelaskan potongan hadis ini al-amru bistighfar, perintah untuk minta ampun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kenging napa kita diperintah untuk beristighfar? Wa annahu sababun lil maghfirah, karena istighfar itu adalah sebab kita mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yeah. Kita perhatikan lagi. Fa in kana istighfaru mutadamminan litaubah, seandainya istighfar itu mengandung taubat, Bapak dan sekalian, kita kadang kan istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Lisan kita matur istighfar, tapi perbuatan kita mboten ninggalkan. Wonten apa mboten? Saya istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Tidak ini ya, tidak apa? Tidak minum khamr atau apa ya, tapi besok kadang melakukan lagi. Makanya apabila fa in kana istighfaru mutadamminan litaubah, seandainya istighfar itu mengandung taubat, ini ada dua pendapat ya. Istighfar adalah ucapan lisan, taubat itu adalah meninggalkan perbuatannya. Atau istighfar itu adalah meninggalkan perbuatan yang sudah lalu, adapun taubat itu tidak melanjutkan perbuatan di masa yang akan datang. Ya. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, apabila istighfar kita, ucapan kita kok mengandung taubat, meninggalkan perbuatan buruk yang kita lakukan sebelumnya, kanal wa'du bil maghfirah wa'dan muhaqqaqan, maka janji Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni adalah sebuah kebenaran. Ya. Kita matur istighfar, kemudian kita meninggalkan perbuatan buruk yang sudah kita kerjakan. Maka janji untuk mendapatkan ampunan itu biasa kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Wa illam yakun mutadamminan litaubah, dan seandainya istighfar kita Bapak dan sekalian, astagfirullah, hari ini istighfar ya, mungkin kita berbuat kasar kepada istri, tapi besok kita lebih kasar lagi ya. Astagfirullahnya juga lebih keras lagi, maka ini tidak ini ya. Wa illam yakun mutadamminan litaubah, apabila istighfar yang kita ucapkan itu tidak mengandung taubat, kita istighfar di lisan aja tapi perbuatan kita tidak ada perubahan untuk meninggalkannya, fal wa'du bil maghfirah muqayyadun bil masyiati, maka ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu tergantung dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, atau sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala akan diampuni atau tidak diampuni. Karena kita tidak tobat, hanya sekedar lisan saja. Atau kita meninggalkan hari ini tapi besok-besoknya melakukan lagi. Maka itu ampunannya tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Wadhalika fima duna syirki, itu semua apabila kita tidak berbuat kesyirikan. Kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat kita tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masya Allah. Tauhid itu memang ya, peranannya sangat penting buat kita semuanya Bapak dan sekalian. Ya. Kita mungkin amal kita sedikit, tapi kita tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan banyak faedah dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala wonten surat An-Nisa ayat 98. Ayat 98 nggih. Innallaha la yaghfiru an yusyraka bihi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni apabila kalian berbuat syirik kepadanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan akan mengampuni selain kesyirikan bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nggih. Ilmu tauhid nggih. Ilmu tauhid. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, ya semoga kita dimudahkan untuk belajar kitab tauhid yang kecil-kecil nggih. Kita baca, kita jenengan kan sampun kadah sing pensiun nggih. Sambil nggih longgar, waktu longgar kan kathah insyaallah nggih. Maos-maos kitab tauhid ingkang kitab tauhid 1, 2, 3, insyaallah banyak faedah yang bisa kita ambil dari sana. Itu insyaallah bahasanya ringan. Sehingga kita akan mengetahui kira-kira perbuatan apa yang dahulu kita lakukan dan ternyata itu tidak sesuai dengan tauhid yang diajarkan Allah dan Rasul-Nya. Ketimbang kata-kata megang HP kan gimana bahasa Jawa nggih. Tapi ada fitnah. Kalau wonten sedherek niku semakin tua semakin gadgetnya semakin kencang juga nggih wonten. Nggih. Maka bersyukur kalau kita masa tua kita diisi dengan menuntut ilmu dan membaca kitab-kitab yang ringan-ringan mawon, mboten sasing awrat-awrat nggih. Mboten sasing berat-berat. Kitab yang kecil-kecil mawon, yang ringkas-ringkas mawon. Ya, supaya kita lebih mengetahui ilmu tauhid ini. Fa innallaha yaghfiru liman yasha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Ya, bagi orang yang Dia kehendaki. Makanya kadang setan membisiki kita, antum kamu nggak apa-apa berbuat dosa, Allah itu innallaha ghafurur rahim. Berbuat dosa aja, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi kadang lupa ya, liman yasha, bagi orang yang dikehendaki. Kita nanti kalau sudah berbuat dosa tapi tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni, gimana ya? Makanya kita harus hati-hati. Fa innallaha yaghfiru liman yasha wa yatubu 'ala man taba, dan Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobat bagi orang-orang yang bertaubat. Fa innallaha yaghfiru liman yasha wa yatubu 'ala man taba, dan Allah Subhanahu wa taala menerima tobat orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita diberi kesehatan, kelonggaran, ya, salah satu faktornya adalah kita harus senantiasa menyusun jadwal kita barangkali, ya. Artinya kapan kita membaca buku, kapan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kapan, ya, supaya kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya kalau kita berbuat salah itu tidak jauh-jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya salahnya senantiasa kembali lagi kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena fitnah sekarang sangat besar sekali, ya. Fitnah sekarang sangat besar sekali dan kita tidak tahu, ya, mana teman kita, ya. Makanya di dalam kitabnya Ibnu Qayyim menjelaskan pentingnya kita mengambil guru dan mengambil faedah dari guru yang kita lihat tersebut. Ya. Pentingnya kita mempunyai guru dan kita mengambil faedah dari guru-guru tersebut. Supaya kita lebih, ya, mendapatkan ilmu dan faedah dari apa yang dia amalkan.
Bapak dan Ibu sekalian, ini sambil nyantai mohon, ini ada para jamaah dari luar kota sedang sholat. Kita akan membaca satu hadis yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, supaya kita termotivasi untuk senantiasa bertobat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sakit maju sekedik Bapak dan Ibu sekalian. Dan kita nanti akan belajar bagaimana cara mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena poin yang kita pelajari dari hadis malam hari ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Hadisnya dari Imam At-Tirmidzi, an Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, qala Allah tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Hadis nomor ini qudsi, ya. Ya bena Adam, wahai anak Adam, ya bena Adam, innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Perhatikan, ya. Ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa kepadaku, berarti mboten syirik, ya. Wa rajautani, dan mengharap kepadaku, ya. Selama kita masih berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghafartu laka, aku akan mengampunimu, ala ma kana fika, yang, ya, akan mengampunimu terhadap apa yang sudah kamu lakukan, wala ubali, dan aku tidak akan memperdulikannya. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau balagat dunubuka ananas sama, wahai anak Adam, seandainya dosamu itu memumbung tinggi setinggi langit, tsumastaghfartani, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, ghafartu laka, maka aku akan mengampunimu, wala ubali, dan aku tidak memperdulikannya. Ya bena Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khotoya, wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku, berarti pada saat kita, ya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kok kita membawa dosa, ya, sebanyak bumi, ya, dosa-dosa yang memenuhi bumi sebanyak bumi, ya, artinya dosa yang sangat banyak sekali. Ya ibn Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khotoya, wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan membawa dosa yang memenuhi bumi, tsumma laqitani, dan engkau menjumpaiku, la tusyriku bi syai'an, dan engkau menjumpaiku dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadaku, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, sungguh aku akan mendatangimu dengan ampunan sebanyak itu pula. Masya Allah, ya. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Tapi, ya, Maha Pengampun. Maka Bapak dan Ibu sekalian, mumpung kita masih diberi umur usia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata-kata maos istighfar dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Adi adanin, Pak Didi. Saking budi, Pak. Oh,
Kita lanjutkan sebentar Bapak Ibu sekalian. Dari hadis yang sudah kita baca tadi, ya Ibn Adam dan seterusnya tadi Bapak Ibu sekalian, kita bisa mengambil pelajaran bagaimana syarat kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kan kedah wonten ngetos syarat nggih. Syarat supaya kita mendapatkan ampunan saking Allah Subhanahu wa taala nomor sepindah yaitu doa dan berharap supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa dan berharap supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh mboten? Angsal napa mboten? Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau berkehendak. Angsal napa mboten? Angsal napa mboten ngoten iki? Ya. Allahumma gfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku jika Engkau berkehendak. Angsal napa mboten? Mboten nggih. Harus yakin dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus yakin dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahumma gfirli in syi'ta walakin liyaqzimal mas'alata fa innallaha la mukrihalah. Ya Allah ampunilah aku jika Engkau berkehendak, namun hendaklah ia serius dalam meminta karena Allah tidak bisa dipaksa oleh apapun. Jangan boten sah ragu nak menawi nyuwun ampun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau berkehendak. Boten angsal, ya. Boten angsal, harus yakin ya Allah ampunilah dosaku karena Engkau adalah Maha Pengampun. Ya, sudah yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Maka syarat untuk mendapatkan ampunan saking Allah Subhanahu wa taala adalah kita berdoa dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Syarat setunggal ya. Syarat nomor kali yaitu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang nomor kali supaya kita mendapatkan ampunan saking Allah Subhanahu wa taala adalah kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ya bani Adam, law balaghat dunubuka ananas sama tsumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Ini adalah menunjukkan bahwa untuk mendapatkan ampunan saking Allah Subhanahu wa taala, nomor sepindah doa dan berharap, nomor kali maos istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Istighfar mau sing saya pas waktu nama Pak. Salah satu yang diperintahkan adalah sebelum sholat subuh, ya, pada waktu ya fajar, ya. Setelah sholat malam beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Syarat nomor 3 untuk mendapatkan ampunan saking Allah Subhanahu wa taala adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertauhid. Ya. Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khotoya summa laqitani la tusriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Ini menunjukkan bahwa syaratnya adalah kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu bagi yang Dia kehendaki. Maka Bapak Ibu, nikmat tauhid adalah nikmat yang paling besar buat kita. Kita dihindarkan untuk tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ya harus kita syukuri. Nikmat yang besar. Tidak semua orang dikasih nikmat tauhid ini.
Dan kita diberi tentu dengan pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak tiba-tiba Allah langsung memberi kepada kita. Mungkin dengan doa nenek-nenek kita, orang-orang tua. Makanya kita doakan, ya. Barangkali yang lupa dengan orang tua kita, dengan mbah-mbah kita, orang-orang yang ini mungkin bisa didoakan, ya. Mungkin kita mendapatkan hidayah ini juga berkat doa mereka. Doa mereka. Makanya kita harus senantiasa mendoakan orang-orang yang sudah berjasa buat kita, khususnya orang-orang yang berdoa untuk kebaikan kita. Ya, berarti wonten 3 syaratnya untuk mendapatkan ampunan. Nomor 9 apa? Berdoa dan penuh harap pada Allah Subhanahu wa taala. Nomor kali istighfar. Nomor 3 bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Niku nggih syaratnya nggih. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, kita bisa melakukan amalan-amalan yang apabila kita kerjakan, amalan itu bisa menghapus dosa-dosa kita, amalan harian. Nomor sepindah yaitu berdoa saat hendak tidur. Berdoa saat hendak tidur. Jenengan biasanya mau doa ingkang panjang nama pendek? Biasanya nama doa nih bener. Doa? Iya. Nah, saged ditambah melih nggih. Wonten doa napa mboten teng dalem buku-buku doa? Wonten nggih. Di maos saged maosipun nggih. Nggih, mugi-mugi ini salah satu penyebab kita diampuni adalah pada saat kita berdoa sebelum kita tidur. Nggih. Barang siapa hendak menuju kasurnya dan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, maka Allah ampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih lautan di dunia ini. Nggih, sebanyak buih di lautan. Insyaallah nggih. Amalanipun segede nggih. Doa saderengipun tilem. Nomor setunggal nggih. Mungkin saged dipraktekkan doa sebelum tidur. Kemudian kedua adalah doa ketika bangun di malam hari. Jangan tiba-tiba bangun itu bisa membaca doa, dan itu sebab kita mendapatkan ampunan saking Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang terbangun dari tidurnya pada malam hari kemudian mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah, kemudian dia berkata, ya Allah ampunilah aku, atau dia memanjatkan doa, hal tersebut ya, baik istighfar maupun doanya akan dikabulkan. Kemudian jika dia berwudu lalu mendirikan sholat, maka sholatnya tersebut akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nomor sepindah doa sebelum tilam, nomor kali doa ketika bangun tidur ya. Nomor 3 perjalanan jenengan saking griya dumugi masjid. Perjalanan dari rumah menuju masjid itu akan mengampuni dosa-dosa kita. Alhamdulillah kalau Pak Surya kan melampah nggih. Saking griya dumugi mriki. Lah kula nak mlampah nggih mboten dugi-dugi mriki ya. Ya. Langkah kaki menuju masjid itu akan mengampuni dosa-dosa kita. Makanya saderengipun tindak dumateng masjid jenengan wudu rumiyin teng dalem. Nggih. Saderengipun jenengan tindak dumateng masjid, jenengan saenipun wudu wonten dalem ya, mantun niku tindak dumateng masjid ya. Barang siapa yang bersuci di rumahnya, man tatahhara fi baitihi tsumma masa ila baitin min buyutillah, kemudian dia pergi menuju masjid dari masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan, maka salah satu langkah kakinya akan menghapuskan dosanya dan langkah lainnya akan meninggikan derajatnya. Sepindah doa sebelum tidur, nomor kali doa setelah bangun ya, pada saat bangun tidur pada malam hari. Nomor 3 langkah kaki kita pada saat kita pergi ke masjid. Wonten syaratipun apa? Berwudu rumiyin saderengipun tindak dumateng masjid. Nggih. Nomor sekawan
Yang bisa kita amalkan ringan tapi bisa menghapus dosa-dosa kita. Menyempurnakan wudhu kita. Menyempurnakan wudhu kita. Makanya mboten angsal wudhu niku terburu-buru nggih. Dan biasanya anak-anak SMP SMA niku nak wudhu nggih buru-buru, kadang nggih wonten sing ketinggalan mboten dilap ya, kenging toyo nggih wonten nggih. Padahal kehidupannya teng pondok. Ya. Maka salah satu kita untuk mendapatkan ampunan adalah menyempurnakan wudhu kita. Maukah kalian aku tunjukkan kepada suatu amal yang dengan amal tersebut Allah dapat menghapus kesalahan dan meninggikan derajat? Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, menyempurnakan wudhu dalam kondisi sulit. Jadi menyempurnakan wudhu dalam kondisi sulit. Contohnya pun apa? Dalu-dalu pas musim Juli Agustus nggih bediding banget niku jenengan kok bangun malam terus wudu nggih niki pahalanipun ageng saking Allah Subhanahu wa taala. Nggih pahalanipun ageng saking Allah Subhanahu wa taala. Yaitu menyempurnakan wudu dalam kondisi sulit, banyak langkah menuju masjid dan menunggu sholat setelah mendirikan sholat. Nggih, berarti wonten 3 nggih. Menyempurnakan wudu pada saat sulit, langkah kita menuju masjid, kemudian nunggu sholat setelah sholat kita. Maghrib jenengan kan longgar, sing pun sepuh-sepuh nggih menawi nggih. Kok ketinggalan datang dalam nggih mboten wonten kegiatan, sanipun nggih nenggo sholat isya wonten masjid iku ya itu insyaallah akan mengampuni dosa-dosa kita. Nggih. Saged dipahami nggih. Nomor setunggal wau doa sebelum tidur, doa saat bangun tidur pada malam hari, kemudian langkah menuju masjid. Nomor sekawan adalah menyempurnakan wudhu. Kemudian adalah melaksanakan sholat 5 waktu. As-sholatul khamsu wal jumu'ah ila jumu'ah kafaratun lima bainahunna malam tuksyal kabair. Sholat 5 waktu dan sholat Jumat ke sholat Jumat berikutnya adalah penghapus untuk dosa di antaranya selama tidak melakukan dosa besar. Masya Allah ya, jenengan berusaha untuk menjaga sholat 5 waktu. Bapak-bapak sholatipun teng masjid. Ibu-ibu nak wonten kegiatan ngatos-ngatos nggih, masak, bersih-bersih rumah, cuci piring, cuci baju, kadang asik nggih. Terus mundur-mundur pada saat akhir baru melakukan sholat nggih. Niku kata napa mboten ibu-ibu? Kata nggih. Atas-atas nggih. Ibu-ibu yang kadang asamun asik kali pekerjaane supih nggih untuk sholat di awal waktu. As-sholatul khamsu wal jumu'ah ila jum'ah kafaratun lima bainahunna malam tuksyal kabair. Berarti sholat 5 waktu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Selanjutnya pun nomor 6, zikir setelah sholat. Zikir setelah sholat ya. Sinten tiyang ingkang mengucapkan tasbih ya subhanallah di setiap akhir sholat sebanyak 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, lalu sebagai penyempurna 100 ia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia maha kuasa, maka akan diampuni dosa-dosanya sekalipun sebanyak buih di lautan. Masya Allah, jenengan kan sampun diken nggih. Subhanallah, alhamdulillah, ya, Allahu akbar, la ilaha illallah wa la syarikalah. Jenengan tutup niku, insyaallah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita sebanyak buih di lautan. Makanya mboten sah kesesong nggih. Nak salat tenang rumiyin, lenggah rumiyin, zikir ingkang sempurna, nggih. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar ditutup 100-nya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhirnya. Itu janjinya adalah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita sebanyak buih di lautan. Nomor pinten niku? Nomor 6 nggih. Nomor 7 Bapak dan sekalian yang terkadang kita tidak sabar, yaitu kita mencari nafkah untuk anak kita atau mendidik anak kita. Itu akan mengampuni dosa-dosa kita. Nggih. Kadang kan wonten tiyang niku ingkang digodha kalih anakipun nggih. Terkadang enggak sabar. Ternyata itu adalah sarana fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Nggih. Dakhalat imra'atun fa ma'aha ibnatani laha tas'alu falam tajid indi syai'an ghaira tamratin fa'ataituha
datang kepadaku, masuk padaku seorang perempuan yang bersamanya 2 anak perempuan, dan aku tidak mempunyai sesuatu. Ini Aisyah ya. Kemudian aku hanya mendapatkan 1 butir kurma ya. Kemudian diberikan kepada wanita tersebut, kemudian dibagi 2 untuk kedua anaknya tadi. Ini kan salah satu upaya untuk mendapatkan makanan bagi anak-anak itu. Kemudian setelah itu Rasulullah datang dan menghadap ya, Aisyah curhat kepada Rasulullah, cerita ya. Pada kala Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ya. Fa akhbartuhu faqala, kemudian aku mengabarkan hal tersebut kepada Rasulullah. Tadi Rasulullah ada seorang wanita yang datang ke rumah dan dia minta kepadaku, tapi tidak ada sesuatu kecuali 1 butir kurma. Kemudian aku berikan kurma itu kepada wanita itu. Kemudian wanita itu membagi 1 kurma menjadi 2 bagian karena untuk 2 anaknya. Kemudian Rasulullah menjawab, man batuliya min hadhil banat bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu syidran minan nar. Ini Rasulullah ngendika nggih setelah mendapatkan cerita tadi, sinten tiyange ingkang diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuan. Keutamaan mendapatkan anak perempuan ya. Sinten tiyange yang diuji dengan sesuatu dari anak perempuan, lalu ia berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Niki saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nak didik anak wedok niki nggih boten gampil nggih. Insyaallah wonten nggih. Karena janjine napa? Akan menjadi penghalang dari api neraka nggih. Maka insyaallah mugi-mugi kita sedaya saged niki nggih ngamalke untuk mendidikan anak dengan yang baik nggih. Untuk senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, itu yang bisa kita pelajari bersama-sama. Poin yang bisa kita ambil Bapak dan Ibu wonten dalu menika bahwa kita senantiasa berbuat salah di malam hari dan siang hari. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Fayaghfiru dzunuba jami'an, dan Allah akan mengampuni dosa kalian semuanya. Maka dari itu kita harus senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan putus asa pada saat kita melakukan dosa-dosa. Kita senantiasa berusaha untuk istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bisa kita perhatikan 7 amalan yang ringan tadi yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Nomor setunggal, berdoa saat dari pun tilem. Nomor kali, berdoa saat bangun tidur di malam hari. Nomor 3, apa? Langkah ya masjid. Nomor sekawan, menyempurnakan wudu, sholat 5 waktu, zikir setelah sholat, dan ya mencari nafkah untuk keluarga kita. Ya, mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk bisa melakukan amal yang sekedhik tadi ya, yang kelihatannya kecil tapi Masya Allah janji Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ampunan sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mugi-mugi kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya dan kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang kita cintai. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم